Selamat siang dan selamat datang dalam acara Bincang-Bincang mengenai wawasan kebangsaan bersama kami kelompok 4 Angkatan 32. Di saat ini sudah ada 3 orang narasumber bersama kami. Yang pertama ada Bapak Felix Chandra, ada Bapak Muhammad Rifki Fauzan, dan Bapak Hempri Putuhena. Ya, di saat ini kita sudah banyak pertanyaan menarik ya yang masuk yang ingin ditanyakan gitu ya kepada bapak-bapak narasumber sekalian. Bahkan ada yang dari luar kota gitu ya. Jadi kita mungkin lihat yang dari luar kota dulu ya. Iya, ada dari Ibu Nurul dari Makassar. Ini bisa dilihat di layar di sebelah sana pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nurul Makfira. Saya akan bertanya ke Bapak Rifki. Pertanyaannya yaitu, adakah pergeseran atau perkembangan makna wawasan kebangsaan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan? Dan mengapa bisa begitu? Terima kasih. Ya, sekian pertanyaannya ya. Jadi tadi ingin bertanya kepada Bapak Rifki. Silakan Pak Rifki, bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Nurul. Baik, terima kasih untuk Ibu Nurul karena telah memberikan pertanyaan yang cukup menarik, di mana Ibu Nurul ini dari Makassar mengatakan bahwa apakah ada perbedaan wawasan kebangsaan di antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ketika kita membahas tentang wawasan kebangsaan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, itu pasti ada perbedaan, di mana konteks wawasan kebangsaan pada masa lalu itu lebih terfokus kepada para warga negara Indonesia itu membela negara dengan mempertahankan kedaulatan Indonesia ini dengan melawan penjajah, ya, lebih fokus kepada melawan penjajah sehingga penjajah terhapuskan di Indonesia dan membentuk kemerdekaan. Sementara untuk wawasan kebangsaan pada masa kini itu lebih terfokus kepada bagaimana warga Indonesia ini mempertahankan bela negara mereka, karena ini sudah menjadi prinsip kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita yang telah kita dapatkan dari masa lalu, dan bagaimana masyarakat atau warga Indonesia untuk saat ini bisa mempertahankannya. Sedangkan untuk masa depan itu dia lebih terfokus kepada isu-isu yang tak terduga, karena masa depan itu kita tidak tahu ya, kita tidak bisa memprediksi, dan banyak tantangan yang akan terjadi di masa depan, sehingga beda lagi wawasan kebangsaan untuk masa depan. Untuk kalau dari saya sendiri, makna dari wawasan kebangsaan untuk masa kini, masa lalu, dan masa depan itu sudah pasti agak berbeda. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih ya Bapak Rifki untuk jawabannya, luar biasa sekali ya. Selanjutnya ada penanya dari luar kota juga ya, Ibu Fani dari MBD. Di sini katanya mau bertanya kepada Bapak Felix. Jadi kita bisa lihat di layarnya sudah terhubung dengan Ibu Fani. Silahkan Ibu Fani ingin bertanya. Ya Pak Felix, apakah wawasan kebangsaan itu penting atau tidak menurut Bapak? Jelaskan alasannya. Pertanyaan yang berikut, mengapa mahasiswa dijadikan sasaran radikal? Terima kasih. Oke, silakan Bapak Felix, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Fani. Ya, terima kasih Bu Siska. Dari Ibu Fani ya, dari MBD. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tadi saya sempat mencatat pertanyaan dari Ibu Fani ada dua ya. Yang pertama itu mengenai apakah wawasan kebangsaan itu penting atau tidak. Serta yang kedua itu mengapa mahasiswa menjadi sasaran radikal. Untuk menjawab pertanyaan ini saya gabung langsung dua-duanya saja ya Ibu Fani, supaya satu kali dijelaskan. Soalnya kedua pertanyaan ini berkaitan. Apakah wawasan kebangsaan itu penting? Jawaban saya menurut saya itu penting. Kenapa itu penting? Kalau dilihat dari yang pertanyaan kedua, mahasiswa ini kan sering menjadi sasaran radikal. Wawasan kebangsaan ini membantu sebagai counter agar mahasiswa itu tidak terjerat pada paham-paham radikal. Wawasan kebangsaan ini kan mengajarkan kita bahwa kita ini bangsa Indonesia, kita memiliki nilai-nilai nasional yang harus kita patuhi. Paham-paham radikal itu adalah hal-hal yang harus kita hindari. Dan salah satunya kenapa mahasiswa yang menjadi paham radikal, karena mahasiswa ini sangat muda. Kebanyakan dari generasi muda kita agak minim untuk wawasan kebangsaannya, sehingga ini mudah gitu untuk masuk para teroris, memasukkan paham-paham radikal kepada mahasiswa. Mahasiswa ini dalam artiannya muda dalam artian mudah untuk dipengaruhi juga. Semakin ketika mereka masih muda, rasa ingin tahuannya itu tinggi, rasa ingin mencoba itu tinggi. Segala sesuatu yang dibilang itu selalu ingin dicoba. Nah, di sini paham-paham radikal itu bisa dimasukkan sedikit demi sedikit. Terlebih apabila kalau mahasiswa ini berkaitan dengan
suatu yang faktor keagamaan seperti itu. Kalau gurunya menjelaskan sesuatu tentang radikal, itu mahasiswa bisa masuk aja lebih gampang karena mereka lebih mempercayai guru-gurunya gitu. Jadi kalau untuk keterkaitannya dengan wawasan kebangsaan, kalau wawasan kebangsaan mereka tinggi, otomatis walaupun diterangkan oleh guru-guru mengenai paham radikal, mereka tahu kalau ini adalah tindakan yang salah. Ini adalah tindakan yang tidak mencintai bangsa. Ini adalah tindakan yang menghancurkan bangsanya dari dalam sendiri. Jadi di situ adalah titik pentingnya wawasan kebangsaan, baik untuk masyarakat Indonesia maupun bagi mahasiswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Felix untuk penjawabannya sudah jelas sekali saya rasa mengenai hubungannya wawasan kebangsaan sebagai counter ya atau untuk melawan paham-paham radikalisme yang ada, luar biasa sekali. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini untuk Bapak Hempri ya. Tadi sudah ada yang angkat tangan peserta yang di sini. Silahkan Ibu Ima. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Selamat siang. Adapun pertanyaan saya yang pertama, menurut Bapak, bagaimana menjadi seorang dosen yang baik bagi mahasiswa dalam konteks implementasi berorientasi pelayanan? Dan pertanyaan saya yang kedua, dalam proses penyelesaian permasalahan di lingkungan kerja Anda, apakah prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Ima yang sudah bertanya tadi ya, luar biasa. Langsung saja dijawab oleh narasumber kita Bapak Hempri Putuhena, silahkan. Baik, terima kasih Adik Ima ya, mahasiswa akuntansi ya, betul ya? Iya betul. Ya, luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi kalau mungkin Adik Ima lihat hari-hari sebagai mahasiswa, bagaimana kita sebagai dosen, kita harus bisa memberikan pelayanan yang paripurna. Apa itu paripurna? Itu pelayanan yang tulus dan seutuhnya. Artinya kita bekerja, kita melayani itu tanpa memandang apa agamanya, apa latar belakangnya, terus bagaimana dia punya latar belakang pendidikannya. Itu penting dalam salah satu prinsip dari berakhlak, yaitu orientasi pelayanan. Sehingga kita sebagai dosen atau sebagai pengajar dimanapun kita berada, kita harus bisa melayani dengan niat hati dan kemauan yang tinggi. Jadi kalau kita berbicara akuntabilitas, itu kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mampu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dalam artian di lingkungan kampus, baik itu seorang pengajar, mahasiswa, atau bahkan pegawai-pegawai yang sifatnya itu pegawai honor pun harus memiliki jiwa accountable. Artinya masing-masing dari kita ini memiliki tanggung jawab kerja. Mahasiswa mereka bertanggung jawab kepada mereka punya orang tua di rumah. Bagaimana mereka harus memberikan kepuasan bagi orang tua dalam artian prestasi di bidang akademik. Kita sebagai dosen tentunya kita bertanggung jawab kepada mahasiswa dalam memberikan ilmu dan juga bagi instansi kita. Ya kan? Kan kita melayani itu kan melayani kampus dan juga melayani mahasiswa. Pegawai honor misalnya pun mereka bertanggung jawab juga bagi mahasiswa dan juga bagi instansi. Ya, mungkin kalau kita lihat di sini ada 3 bendera, ya kan? Di sini penuh makna ini, ya. Ada 5 ya, ini penuh makna. Kenapa harus kita tampilkan bendera Universitas Patimura kan? Ya. Kenapa harus ada, ya kan? Kemudian kenapa di sini harus ada? Kita punya unit kerja itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian kenapa di sini ada bendera merah putih? Ya kan? Nah, disinilah bentuk pertanggungjawaban kita pada 3 hal ini. Kepada kita punya unit kerja yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, dan juga untuk Universitas Patimura sendiri, dan juga yang paling penting itu ialah untuk memajukan bangsa kita, Indonesia. Ya baik, wah luar biasa sekali ya bincang-bincang kita di saat ini. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari Ade Ima di sini, kemudian ada dari Ibu Nurul dan Ibu Fani juga yang di Makassar dan di MBD ya.
luar biasa sekali. Semoga apa yang kita diskusikan di saat ini, jawaban-jawaban dari para narasumber ini bisa diingat dan tentu saya bermanfaat bagi para peserta semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Felix, Bapak Rizky, dan Bapak Henry yang sudah meluangkan waktunya ya untuk bincang-bincang mengenai wawasan kebangsaan di saat ini. Sekian dari kami, semoga ini juga bisa bermanfaat bagi para penonton sekalian. Terima kasih. Kesimpulan dari wawancara ini adalah wawasan kebangsaan penting dimiliki setiap warga negara, terutama sebagai alat untuk menangkal isu-isu radikalisme. Dalam perkembangannya juga, wawasan kebangsaan memiliki perbedaan makna pada masa dahulu, kini, dan yang akan datang. Pada masa dahulu itu, wawasan kebangsaan lebih ke untuk berjuang melawan penjajah. Pada masa kini lebih ke dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun peradaban, dan dalam masa depan itu sebagai modal untuk menghadapi dinamika atau perubahan zaman yang semakin cepat dan semakin berkembang. Kemudian sebagai ASN, terutama dosen, kita juga harus memiliki prinsip berakhlak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, di mana dalam melayani mahasiswa kita harus punya jiwa berorientasi pada pelayanan, di mana kita tidak membeda-bedakan mahasiswa yang kita ajar, yang kita didik dari segi agama, dari segi latar belakang orang tua, atau dari segi latar belakang pendidikan. Dan juga terkait akuntabilitas sebagai seorang dosen dan sebagai seorang ASN, tentu saja kita harus memiliki jiwa akuntabel, bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, mau pekerjaan yang kecil ataupun besar, semuanya harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik, karena kita bertanggung jawab tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi fakultas tempat kita bekerja, universitas tempat kita bekerja, bahkan terutama untuk bangsa dan negara Indonesia.